Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya kalian di hari ini? Semoga kita semua di hari ini sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oh ya guys, hari ini tuh aku mau masak yang namanya sayur tempoyak. Masya Allah. Kalian pada tahu nggak yang namanya sayur tempoyak itu? Sayur tempoyak itu terbuat dari duren ya, yang namanya tempoyak itu. Tapi terus terang aku nggak tahu cara pembuatan tempoyak itu gimana. Gue kurang paham ya, Masya Allah. Ini sayur tempoyak ini khas makanan orang Sumatera Selatan. Orang Sumatera Selatan itu pada tahu semua yang namanya sayur tempoyak atau alias tempoyak ya. Ini berhubung pancinya udah aku kasih air dan terus sudah aku panaskan di atas kompor. Itu langsung saja aku masukkan yang namanya tempoyak, terus lengkuas dan tak lupa cabai plus kunyit ya. Nah, tadi aku pakai kunyitnya itu kunyit bubuk. Tapi berhubung kunyit bubuk aku itu cuma sedikit, jadi aku tambah lagi dengan kunyit yang aku giling sendiri ya. Tadi aku juga stok kunyit di dalam kulkas itu terus terang habis ya, jadi terpaksa aku ambil di tanaman aku sendiri. Masya Allah, senangnya ya punya tanaman sendiri. Ini berhubung bumbu-bumbu untuk sayur tempoyak ya udah selesai aku masukkan semua. Ini aku lanjut lagi untuk meracik ikan patin goreng ya. Ini sengaja aku menggunakan bumbu yang sudah jadi ya untuk goreng ikan patin. Tadi aku goreng ikan patinnya itu menggunakan bumbu keracikan. Lagian juga tadi aku gorengnya cuma 2 ekor ya. Soalnya sisa ikan patin yang ada di dalam kulkas itu. Ini berhubung sayur tempoyak aku itu sudah mendidih. Ini aku aduk-aduk dan aku mau nanti mau masukkan yang namanya perbumbuan ya. Ini aku lanjut saja. Berhubung tadi airnya masih mendidih, ini aku lanjut untuk mengupas atau membuang pinggir-pinggir sayur oyong atau kese itu ya. Ini mau aku rebus sama labu. Soalnya kalau ada rebusan plus ada sambal terasi, wah itu baru cocok ya. Oh ya, abaikan saja muka aku yang terlalu serius memberisikan yang namanya kese atau labu. Bukan labu, oyong ya. Maaf ya, soalnya aku tuh sering sekali kalau nyebut yang namanya sayur kese ya. Soalnya aku jarang nyebut yang namanya oyong ya. Nah, ini aku punya 2 kese atau oyong. Itu aku belinya kemarin ya. Terus itu labunya cuma satu untuk aku rebus nanti ya. Ini berhubung kese atau labunya tadi udah aku bersihkan semua. Ini kita lanjut lagi untuk menambahkan bumbu di dalam sayur tempoyak aku ya. Seperti biasa bumbunya itu garam, penyedap, dan gula. Masya Allah. Berhubung bumbunya tadi semua sudah aku masukkan, ini aku mau aduk pelan-pelan ya. Soalnya kalau terlalu kuat, nanti ikannya itu pada hancur. Masya Allah. Nah, alhamdulillah sekarang sayur tempoyak aku itu bumbu-bumbunya sudah masuk dan ini aku aduk secara perlahan-lahan dan ini penampakan kepala ikan patin yang aku sayur tempoyak. Masya Allah. Ini bentar lagi aku mau masukkan yang namanya daun bawang dan tomat. Nah, inilah penampakan daun tomat. Bukan daun tomat. Daun bawang dan tomatnya udah aku masukkan ya. Terus ini kita lanjut lagi. Aku mau masukkan yang namanya cabai. Ini sengaja aku masukkan lagi cabai biar nanti aku mau ambil cabai satu-satu itu. Terus aku mau makan, Masya Allah, jadi rasanya itu endul, pedas mantul ya. Beginilah penampakan sayur tempoyak aku. Oh ya, ini ada satu lagi yang belum aku masukin. Nah, inilah penampakan daun kemanginya. Nah, itu aku ambil daun kemanginya itu tanaman aku sendiri ya. Terus terang ya, aku tuh hobi sekali yang namanya
menanam ya. Alhamdulillah semua tanaman yang aku tanam itu tumbuh dengan subur ya. Berhubung tadi sayur tempoyak yang udah selesai, ini aku lanjut mau ngerebus kesi alias oyong dan labu-labu. Dan tadi udah aku panaskan air untuk ngerebus 3 macam sayur ya. Bukan 3 macam, 2 macam. Ini kita lanjut aja. Aku mau buat yang namanya sambal terasi alias sambal calo dan pakai cung ya. Oh ya guys, aku menggunakan cabai setan dan cabai panjang. Soalnya kalau kita menggunakan cabai panjang itu warnanya itu sangat menarik ya, merah merona. Oh ya, selain itu aku juga tambahkan yang namanya garam, penyedap, gula, dan tak lupa aku tambahkan lagi sedikit gula merah. Nah, ini semua perbumbuan untuk sambal terasi aku atau sambal calo aku udah semua aku masukkan. Ini lanjut saja aku giling-giling ya guys, Masya Allah. Terus terang aku tuh kalau untuk sambal terasi aku nggak pernah blender ya, aku paling suka yang namanya digiling ya. Nah, inilah penampakan tangan aku kalau lagi giling cabai untuk sambal terasi. Alhamdulillah sekarang cabenya tuh udah selesai ya. Ini kita lanjut, kita masukkan yang namanya cung, itu mulai kita giling ya. Itu aku menggunakan cungnya itu enggak banyak-banyak, cuma berapa biji aja. Soalnya cuma berapa biji juga sambal cungnya itu udah banyak ya. Masya Allah. Ini sambal terus terang cuman aku sendiri yang suka sambal seperti ini ya. Kalau yang lain benar-benar nggak suka. Jadi ini aku yang sendiri makan sambal cung ini ya. Nah, beginilah penampakan sambal cung aku alias sambal calo. Masya Allah. Oke, ini aku lanjut aja. Berhubung airnya itu sudah mendidih, ini aku mau masukkan yang namanya kesi atau oyong dan labu-labu ke dalam air yang sudah mendidih itu ya. Oke, berhubung kesi atau labu-labunya itu sudah mandi atau sudah nyebur di dalam air yang sudah mendidih itu, ini aku mulai bolak-balik dulu kesi atau labunya itu biar masak merata ya. Nah, beginilah penampakan rebusan kesi aku plus labu-labu. Masya Allah, terus terang aku sudah nggak sabar ya mau makan yang namanya rebusan ini dicocol dengan sambal terasi atau sambal calo. Masya Allah, nikmatnya bukan main. Berhubung labu sama oyong atau kisinya itu udah masak, ini aku masukkan ke dalam piring. Nah, beginilah penampakan rebusan aku. Masya Allah, begitu nikmatnya ya guys, walaupun menunya seperti ini. Masya Allah, jangan ditanya ya. Oke, ini aku lanjut lagi. Berhubung kan tadi aku sudah membumbui 2 ekor atau 2 iris ikan patin ya, yang tepatnya lagi 2 iris ya. Ini mulai aku goreng. Nah, beginilah penampakan ikan patin yang aku goreng. Nah, ini alhamdulillah udah masak ya. Maaf ya guys, dalam proses penggorengan ikan patin itu tidak aku videokan semua ya. Oh ya guys, tadi kan pertama awal tadi aku mau masak pakasam tapi ternyata zong ya. Aku nggak jadi masak pakasam ya, mungkin di lain waktu aja. Oh ya, berhubung videonya ini udah ujung, jadi aku tutup. Assalamualaikum.